adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita mengenai inverse matrix, di mana determinan dan adjoint matrix sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, langsung saja kita kepada inverse matrix. Inverse matrix bisa kita notasikan bentuknya seperti ini. Nah, ini kita baca dengan inverse dari matriks A. Sedangkan yang B pangkat minus 1 itu kita baca inverse dari matriks B. Atau bentuknya juga kita bisa simbolkan seperti ini, AB inverse. Berarti ini merupakan inverse dari matriks AB. Nah, inverse matriks itu merupakan kebalikan suatu matriks persegi yang jika kita kalikan dengan matriks persegi asalnya akan menghasilkan matriks identitas, atau biasanya kita simbolkan dengan I atau matriks satuan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jika A suatu matriks persegi ini kakak kalikan dengan matriks inverse-nya, berarti A inverse dong, maka akan menghasilkan matriks identitas atau matriks satuan. Maka kita perhatikan, jika A dikali A inverse untuk ordo 2 kali 2, maka akan menghasilkan matriks identitas yang ordo 2 kali 2. Kita ketahui bahwa matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Sedangkan matriks identitas untuk ordo 3 kali 3 yaitu bentuknya seperti ini, di mana elemen diagonal utamanya atau yang biru ini bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Sampai di sini paham ya? Maka matriks inverse bisa kita rumuskan seperti ini bentuknya. A inverse sama dengan 1 per determinan A kita kali dengan adjoint A, di mana di video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai determinan A dan adjoint A. Atau bentuknya ini bisa kita notasikan seperti ini. Ini juga merupakan determinan dari A. Bentuk lain bisa juga kita simpulkan seperti ini. B inverse berarti kita cari dengan 1 per determinan dari matriks B. Kita kali dengan adjoint B. Jadi kalau AB inverse berarti itu 1 per determinan AB dikali dengan adjoint AB. Nah, ada beberapa yang perlu kita ingat, yaitu hasil determinan matriks itu pasti merupakan bilangan atau kita katakan skalar. Yang kedua, hasil dari adjoint matriks pasti hasilnya berbentuk matriks juga. Demikian juga hasil dari inverse matriks pasti berbentuk matriks juga. Sampai di sini bisa ya? Nah, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A adalah matriks ordo 2 kali 2 ya, di mana banyak barisnya 2 dan banyak kolomnya 2. Maka kita disuruh menentukan A inverse-nya, di mana A inverse itu kita peroleh dari 1 per determinan A, di mana determinan kita peroleh dari selisih diagonal utama yang ini, berarti 2 dikali 4 kita kurang dengan perkalian diagonal pendampingnya yang ini, berarti 7 dikali 1. Kita kali dengan adjoint dari ordo 2 kali 2 karena matriks A di sini berordo 2 dikali 2. Di video sebelumnya kita ingat bahwa adjoint dari matriks 2 kali 2 itu kita bisa ubah dengan cara setiap elemen diagonal utamanya itu kita tukar aja tempatnya. Berarti di sini jadi 4 dan di sini jadi 2. Sedangkan elemen pada diagonal pendamping kita kali dengan min. Sampai di sini paham ya? Inilah cara untuk mendapatkan adjoint pada matriks berordo 2 dikali 2. Sehingga kita selesaikan saja, hasilnya akan menjadi 1 per 2 dikali 4 itu 8, 7 dikali 1 itu 7, berarti 1 per 8 dikurang 7. Kita kali dengan adjointnya tadi, yaitu 4 minus 1 minus 7, 2. 8 dikurang 7 itu 1, berarti setiap elemen pada matriksnya ini kita kali dengan 1, maka hasilnya sama ya. Maka A inverse adalah 1 dikali 4 itu 4, 1 dikali minus 1 itu minus 1, 1 dikali minus 7 itu minus 7, 1 dikali 2 itu 2. Maka inilah merupakan inverse dari matriks A. Nah, kita ingin mengalikan A dikali A inverse, di mana A-nya ini adalah 21, 7, 4. Kita kali dengan inverse-nya, berarti 4 minus 1 minus 7, 2. Nah, kalau kita kalikan, kita ingat syarat dalam perkalian dua buah matriks, yaitu jika kolom pada matriks pertama, berarti matriks pertamanya ini adalah A, berarti kakak buat di sini ya, 2, barisnya 2, kolomnya 2, di sini juga barisnya 2, kolomnya 2. Jika kolom pada matriks pertama ini
sama dengan baris pada matriks kedua, maka ini tinggal kita coret saja. Maka akan menghasilkan hasil perkaliannya ini akan menghasilkan suatu matriks yang berordo 2 dikali 2. Maka kita perhatikan A dikali A inverse itu sama dengan baris pertama kolom pertama, yaitu 2 dikali 4 ditambah 1 dikali minus 7. Yang ini baris pertama kolom kedua. Baris pertama kita ambil dari matriks pertama dikali kolom kedua pada matriks kedua. 2 dikali minus 1 itu minus 2, 1 dikali 2 itu nanti 2. Demikian juga yang ini letaknya adalah baris kedua kolom pertama, berarti 7 dikali 4 ditambah 4 dikali minus 7. Ini baris kedua kolom kedua, berarti 7 dikali minus 1 ditambah 4 dikali 2. Sehingga hasilnya akan kita peroleh 2 dikali 4 itu 8, 1 dikali minus 7 itu minus 7. Berarti 8 dikurang minus 7 itu hasilnya 1. Sampai di sini bisa ya. Nah sekarang kita perhatikan 2 dikali minus 1 itu minus 2 ditambah 1 dikali 2 berarti 2 dong. Maka hasilnya adalah 0. Sedangkan yang ini 7 dikali 4 itu 28 ditambah 4 kali minus 7 berarti minus 28. Maka hasilnya kita peroleh di sini 0. Yang ini 7 dikali minus 1 itu minus 7 ditambah 4 dikali 2 itu 8. Minus 7 ditambah 8 hasilnya adalah 1. Nah kita perhatikan hasil perkalian matriksnya ini, yaitu merupakan matriks identitas. Sehingga terbukti dong bahwa A inverse itu adalah inverse dari matriks A. Sampai di sini bisa ya. Nah kita perhatikan contoh kedua. Diketahui matriks B itu minus 2, 4, minus 3, 6. Nah kita ingin mencari inverse dari matriks B, yaitu rumusnya adalah 1 per determinan B dikali adjoint B. B inverse sama dengan 1 per determinan B, berarti selisih perkalian diagonal utama. Kita kalikan aja diagonal utamanya ini, minus 2 dikali 6 dikurang dengan perkalian diagonal pendamping, minus 3 dikali 4. Kemudian kita kali dengan adjoint dari matriks B, di mana adjoint matriks B ini kan ordonya 2 kali 2. Berarti adjoint dari 2 kali 2, elemen pada diagonal utamanya ini kita tukar saja tempatnya. Sedangkan elemen atau anggota pada diagonal pendamping kita kali dengan min. Berarti min 3 dikali min hasilnya adalah positif, 4 dikali min adalah negatif 4. Sampai di sini paham ya? Nah tinggal kita selesaikan. B inverse sama dengan 1 per min 2 dikali 6 itu minus 12 dikurang minus 3 dikali 4 berarti minus 12 dikali minus berarti menjadi positif. Minus 12 ditambah 12 hasilnya adalah 0. Nah kita perhatikan di sini 1 per 0 karena determinannya bernilai 0, maka matriks B itu tidak mempunyai inverse karena determinannya bernilai 0. Jadi bisa kita simpulkan jika suatu matriks persegi memiliki determinan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Atau bisa kita katakan dengan matriks singular. Inilah merupakan pengertian dari matriks singular. Sampai di sini paham ya? Ada beberapa sifat-sifat dari inverse matriks. Yang pertama, jika suatu matriks kita kalikan dengan inverse-nya atau sebaliknya, inverse-nya kita kalikan dengan matriksnya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Atau kita notasikan seperti ini. A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A. Hasilnya akan menghasilkan matriks identitas. Inilah merupakan sifat pertama dari inverse matriks. Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh seperti ini. Diketahui matriks A itu minus 2, minus 6, 1, 4. Nah kita ingin membuktikan sifat pertama ini. Berarti kita cari dulu A inverse-nya. Di mana A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Berarti kita cari determinannya adalah 1 per minus 8 ditambah 6. Di mana minus 8 ini kita peroleh dari minus 2 dikali 4 dikurang 1 dikali minus 6. 1 dikali minus 6 itu minus 6. Dikurang berarti menjadi tambah ya. Dikali dengan adjoint-nya adalah elemen pada diagonal utama, itu kita tukar tempatnya. Sedangkan pada diagonal pendamping kita kali dengan min. Sampai di sini bisa ya. Sehingga kita sederhanakan A inverse sama dengan min setengah dikali 46 min 1 min 2. Minus setengah dikali 4 itu minus 2.
minus setengah dikali 6 itu minus 3, minus setengah dikali minus 1 itu hasilnya adalah setengah, minus setengah dikali minus 2 hasilnya positif 1. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita ingin membuktikan sifat yang pertama ini, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A. Berarti A-nya adalah matriks yang ini, A inverse-nya adalah matriks yang ini. Sama dengan A inverse kita kali dengan matriks A. Berarti yang kiri kita kalikan minus 2 dikali minus 2 hasilnya adalah 4. Minus 6 dikali setengah hasilnya adalah minus 3. Minus 2 dikali minus 3 hasilnya adalah positif 6. Minus 6 dikali 1 hasilnya adalah minus 6. Yang ini letaknya baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua kolom pertama. 1 dikali minus 2 itu minus 2. 4 dikali setengah itu positif 2. Yang ini letaknya baris kedua kolom kedua. Berarti baris keduanya yang ini, kolom keduanya adalah yang ini. Berarti 1 dikali minus 3 itu minus 3 ditambah 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Sama dengan yang ini juga hasilnya adalah baris pertama kolom pertama. Berarti baris pertamanya yang ini yang menjadi matriks pertamanya adalah A inverse ya. Minus 2 minus 3 dikali kolom pertamanya yang ini. Minus 2 dan 1. Berarti minus 2 dikali minus 2 itu 4. Minus 3 dikali positif 1 itu minus 3. Yang ini baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama kolom kedua. Minus 2 dikali minus 6 itu 12. Minus 3 dikali 4 itu negatif 12. Sedangkan yang ini baris kedua kolom pertama. Berarti baris keduanya yang ini, kolom pertamanya yang ini. Setengah dikali minus 2 hasilnya minus 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Yang ini baris kedua kolom kedua. Baris keduanya yang ini, kolom keduanya yang ini. Setengah dikali minus 6 itu minus 3. 1 dikali 4 itu 4. Sehingga tinggal kita selesaikan saja ya. 4 dikurang 3 itu 1. 6 dikurang 6 itu 0. Minus 2 ditambah 2 itu 0. Minus 3 ditambah 4 hasilnya 1. Sama dengan yang kanan, 4 dikurang 3, 1, 12 dikurang 12, 0, minus 1 ditambah 1 itu 0, minus 3 ditambah 4 itu 1. Nah, kita perhatikan yang kiri dan kanan. Hasilnya adalah sama ya. Dan ini juga merupakan bentuk dari matriks identitas berordo 2 kali 2. Di mana matriks identitas adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Selebihnya bernilai 0. Ini juga elemen diagonal utamanya bernilai 1. Sampai di sini paham ya? Nah, sifat yang kedua kita perhatikan, suatu matriks inverse jika kita inversekan lagi, maka dia akan kembali menjadi matriks semula. Kakak notasikan bentuknya seperti ini. A inverse diinversekan lagi, maka dia akan kembali menjadi matriks A. Inilah merupakan sifat kedua dari inverse matriks. Contohnya kakak buat seperti ini. Ini merupakan matriks berordo 2 dikali 2. Di mana banyak barisnya 2, banyak kolomnya 2. Kita cari dulu matriks A inverse-nya. Di mana A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Ini diingat ya, rumus untuk mencari A inverse atau inverse suatu matriks. Yaitu 1 per determinannya kita kali dengan adjoinnya. 1 per 3 dikali minus 1 itu minus 3 dikurang 1 dikali minus 2 minus 2. Karena dikurang maka menjadi tambah ya. Dikali dengan adjoin pada matriks A. Di mana adjoinnya elemen pada diagonal utama itu bertukar tempat. Sedangkan elemen pada diagonal pendamping itu kita kalikan min saja ya. 1 dikali min maka hasilnya min 1. Min 2 dikali min maka hasilnya menjadi positif 2. Sampai di sini bisa ya. Maka kita perhatikan A inverse sama dengan 1 per min 3 ditambah 2 itu minus 1. 1 per min 1 itu hasilnya min 1. Berarti min 1 dikali min 1 2, min 1 3. Ini tinggal kita kalikan saja semua dengan minus 1. Maka A inverse akan kita peroleh 1 minus 2, 1 minus 3. Inilah merupakan inverse matriks A. Nah, kita perhatikan A inverse kita inversekan lagi. Artinya itu sama dengan 1 per A inverse
dikali adjoint dari A inverse-nya. Maka inverse itu kita peroleh dari sini. Maka A inverse sama dengan 1 per determinan dari A inverse yang ini. 1 dikali minus 3 itu minus 3 dikurang 1 dikali minus 2 berarti minus 2. Karena dikurang maka menjadi positif 2. Dikali adjoint dari A inverse ini, kita perhatikan adjointnya adalah kita tukar tempat saja elemen pada diagonal utamanya. Yang ini kita tukar tempat menjadi minus 3, 1. Sedangkan elemen pada diagonal pendamping kita kali min saja. 1 dikali min hasilnya minus 1, minus 2 dikali min berarti menjadi 2. Sampai di sini bisa ya. Maka kita selesaikan A inverse diinverskan lagi sama dengan 1 per minus 3 ditambah 2 itu minus 1. 1 per min 1 itu berarti menjadi min 1 dikali dengan inverse-nya ini. Elemen pada matriksnya ini kita kali dengan minus 1. Maka A inverse diinverskan lagi akan menjadi 3 min 2, 1 minus 1. Sampai di sini bisa ya. Nah kalau kita perhatikan hasilnya ini 3 min 2, 1 min 1 itu kan sama dengan matriks A. Sama dengan matriks yang semula. Maka sifat inverse matriks ini menjadi terbukti. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut kepada sifat yang ketiga, di mana sifat yang ketiga AB inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Artinya matriks yang di belakang menjadi di depan ketika kita inversekan. Kemudian yang pertama menjadi di belakang. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah merupakan sifat ketiga pada inverse matriks. Kita perhatikan contoh berikut. A sama dengan 2614, B sama dengan 3 min 2, 1 minus 1. Berarti diketahui dua buah matriks A dan matriks B, di mana matriks A dan matriks B sama-sama berordo 2 dikali 2. B juga ordonya 2 dikali 2 ya. Maka untuk membuktikan sifat yang ketiga ini, AB inverse 26, di mana ini matriks A, dikali matriks B. Kemudian kita inversekan. B inverse itu sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint B. 1 per minus 3 ditambah 2 dikali adjointnya. Sedangkan A inverse itu kita peroleh dari matriks A. 1 per determinan A dikali adjoint A. Maka hasilnya akan kita peroleh seperti ini. 1 per determinan A adalah selisih diagonal utama, berarti 2 dikali 4 itu 8 dikurang 1 dikali 6 itu 6. Kita kali dengan adjointnya ya. 2 dikali 3 ditambah 6 dikali 1. Hasilnya adalah, kakak buat ya di sini ya. 2 dikali 3 ditambah 6 dikali 1. 2 kali 3, 6. 6 kali 1 itu 6. Yang ini baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama, kolom kedua. 2 dikali minus 2, kakak buat. 2 dikali minus 2 ditambah 6 dikali minus 1. Sedangkan yang ini baris kedua kolom pertama. Berarti baris keduanya adalah yang ini, kolom pertamanya adalah yang ini. Berarti 1 dikali 3 ditambah 4 dikali 1. Yang ini baris kedua kolom kedua, di mana baris keduanya yang ini, kolom keduanya yang ini. 1 dikali minus 2 ditambah 4 dikali minus 1. Itu sama dengan 1 per min 3 ditambah 2. Minus 3 ditambah 2 itu minus 1. 1 per min 1 berarti minus 1. Dikali minus 1, 2, minus 1, 3. Kita kali dengan 1 per 8 dikurang 6 itu 2. Berarti setengah dong. Dikali dengan 4 minus 6 minus 1, 2. Sampai di sini paham ya? Maka tinggal kita selesaikan saja hasilnya. Kita peroleh 6 ditambah 6, 12, minus 4 dikurang 6 itu minus 10, 3 ditambah 4, 7, minus 2 dikurang 4 itu minus 6. Inilah yang akan kita inverskan pada ruas kiri ini. Itu nanti hasilnya sama dengan yang ini, elemen pada matriksnya ini, kita kali dengan minus 1 ya. Berarti minus 1 dikali minus 1 itu 1, minus 1 dikali 2 itu minus 2, minus 1 dikali minus 1 berarti 1, minus 1 dikali 3 itu minus 3. Kita kali dengan setengah dikali 4 itu 2, setengah dikali minus 6 itu minus 3,
setengah dikali minus 1 itu minus setengah, setengah dikali 2 hasilnya positif 1. Sampai di sini bisa ya. Maka untuk mencari inversnya ini itu sama dengan 1 per minus 72 kita peroleh dari elemen pada diagonal utama kita kalikan, yaitu minus 72. Dikurang dengan elemen pada diagonal pendamping kita kalikan. 7 dikali minus 10 berarti minus 70. Berarti kalau kakak buat ini kita peroleh dari 12 dikali minus 6, karena determinan adalah selisih perkalian diagonal utama, selisih perkalian diagonal utama dengan diagonal pendamping. Berarti 7 dikali minus 10. Sampai di sini bisa ya. Maka kita peroleh hasilnya minus 72 ditambah 70. Sedangkan ini adjoin pada matriks yang ini. Kalau adjoin pada matriks ordo 2 kali 2, diagonal utamanya itu bertukar tempat. Minus 6 menjadi di atas, sedangkan 12 menjadi di bawah. Sedangkan elemen pada diagonal pendamping itu kita kali dengan negatif saja atau min ya. Berarti 7 dikali min itu menjadi min 7, min 10 dikali min menjadi 10. Sama dengan ini merupakan perkalian matriks. Berarti kita peroleh 2 ditambah 1. Kak, ini dari mana? Ini diperoleh dari baris pertama, kolom pertama. Berarti 1 dikali 2 ditambah minus 2 dikali minus setengah. Minus 2 dikali minus setengah itu kan positif. Positif berapa? 1. Yaitu 2 ditambah 1. Baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertamanya yang ini, kolom keduanya yang ini. Berarti 1 kali minus 3 itu minus 3. Minus 2 dikali 1 itu minus 2. Yang ini baris kedua kolom pertama, berarti baris keduanya yang ini, kolom pertamanya yang ini. Paham ya? Berarti 1 dikali 2 itu 2, minus 3 dikali minus setengah berarti positif 3 per 2. Yang ini baris kedua kolom kedua, baris keduanya yang ini, kolom keduanya yang ini. Berarti 1 dikali minus 3 itu minus 3, minus 3 dikali 1 menjadi minus 3. Sampai di sini bisa ya. Nah, 1 per minus 72 ditambah 70 itu menjadi minus setengah dikali minus 6, 10, minus 7, 12. Sama dengan 2 ditambah 1 itu 3, minus 3 dikurang 2 itu minus 5. Ini kita samakan penyebutnya ya. 2 ini kakak ubah menjadi pecahan, yaitu 4 per 2 ditambah 3 per 2. Minus 3 dikurang 3 itu minus 6. Setiap elemennya ini kita kali dengan minus setengah. Maka hasilnya kita peroleh minus setengah dikali minus 6 itu 3, minus setengah dikali 10 itu minus 5, minus setengah dikali minus 7 itu 7 per 2, minus setengah dikali 12 itu minus 6. Hasilnya sama dengan 3 minus 5, 7 per 2 minus 6. Nah, kita perhatikan hasil ruas kiri dengan ruas kanan itu sama ya. Maka terbukti bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Sampai di sini paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.